Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Gunawan. Nah, di sini saya akan buatkan video cara penginstalan Debian 12 yang berbasis CLI menggunakan virtual machine, lalu diikuti dengan setting IP dan remote server. Nah, jadi bahan-bahannya cukup file ISO Debian 12, lalu ada VirtualBox untuk membuat mesin virtualnya, dan juga ada PuTTY untuk melakukan remote pada server kita. Jadi cukup 3 itu bahan yang kita butuhkan di video ini. Langsung saja kita ke cara penginstalannya. Oke, jadi yang pertama kalian buka VirtualBox-nya untuk membuat mesin virtualnya. Nah, untuk tampilan awal VirtualBox ini, untuk membuat mesin virtualnya, kalian klik new di menu ini di atas, klik new. Nah, di bagian nama kalian isi, ini adalah nama untuk file virtual machine Debian 12 nanti. Di sini saya kasih nama Debian. Untuk namanya tidak harus sama, bisa sesuai dengan keinginan Anda. Untuk di folder, nah ini adalah tempat dimana Anda meletakkan file virtual mesinnya. Untuk sini saya akan meletakkan di disk D atau di volume D, lalu saya pilih. Nah, lalu kalian klik next saja. Nah, untuk di bagian ini kalian pilih memori yang ingin kalian gunakan. Untuk rekomendasi kalian pilih yang di bagian hijau sini. Kenapa? Karena agar komputer kalian tidak berat saat menjalankan virtual mesinnya. Oke, untuk prosesornya ini saya menggunakan satu saja, lalu klik next saja. Nah, di bagian sini yaitu memilih berapa penyimpanan yang ingin digunakan di mesin virtualnya tadi. Nanti untuk di sini saya menggunakan 20 GB. Untuk penyimpanan ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Untuk di sini saya menggunakan 20 GB saja. Lalu klik next dan finish. Nah, di text sudah akan muncul seperti ini. Oke, lalu di bagian optical drive, ini kalian isikan dengan ISO dari Debian 12 nya. Oke, jadi sebelum kalian menjalankan, kalian pergi dulu ke setting. Nah, setting, lalu di bagian network kalian di adapter 1 ya, di attack to ini pilih yang bridge. Nah, usahakan di sini kalian terhubung dengan internet ya. Di sini saya terhubung menggunakan WiFi, jadi pilih yang wireless. Oke, jadi langsung klik OK saja. Nah, ketika sudah, lalu kalian jalankan mesin virtualnya ini dengan klik start ini. Oke, jadi langsung saja kalian start untuk melakukan penginstalan Debian 12 nya. Ini klik start bagian atas ini.
di menu sini karena kita akan menggunakan CLI di Debian ini, maka kita pilih yang install. Oke, klik enter ya, klik enter. Nah, di sini kalian pilih bahasa sesuai dengan bahasa yang kalian inginkan. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Terus di daerah ini pilih lokasi Anda berada ya. Saya pilih Indonesia. Terus mengatur keyboard yang Inggris Amerika. Nah, untuk di sini kalian buat nama host. Di sini bisa kalian isikan sesuai dengan keinginan Anda. Untuk di sini saya isikan dengan nama saya. Oke, kita sudah klik enter atau lanjutkan ini. Lalu untuk domain kita lewati saja. Lalu langsung enter ya. Nah, di sini kalian harus membuat keatasan di root. Di sini kalian buat. Nah, langsung enter ya. Lalu verifikasi lagi. Lanjut. Nah, di bagian ini kalian isikan nama lengkap untuk pengguna. Bisa kalian isikan sesuai dengan keinginan Anda ya. Saya samakan dengan Senin ya. Oke, langsung klik lanjutkan atau enter. Langsung enter saja. Oke, lalu ke atas sandi pengguna akan buat, langsung enter dan verifikasi, enter lagi. Nah, untuk pengaturan waktu di sini pilih sesuai dengan lokasi Anda sekarang ya, lokasi Anda berada. Untuk di sini saya pilih yang WIB ya. Langsung enter saja ya. Lalu tunggu prosesnya biar selesai. Nah, sini kalian disuruh melakukan partisi pada hard disk yang sudah kita berikan ya, yang 20 GB tadi. Di sini langsung kalian pilih gunakan seluruh hard disk. Nah, di sini ke detect, terdeteksi ya hard disknya. Langsung enter saja. Nah, selanjutnya kita disuruh partisi pada hard disk kita. Untuk partisi ini kalian pilih yang disarankan untuk pemula saja. Langsung enter saja. Nah, di sini partisi selesai. Klik melanjutkan. Nah, di bagian ini klik ya untuk menuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk karena kita sudah melakukan partisi pada hard disk tadi. Klik saja ya.
Nah, di bagian mengatur pengelola paket ya, di sini kalian pilih tidak saja. Kenapa? Karena nanti kita akan menambahkan secara manual di Debian-nya langsung ya. Jadi pilih tidak ya, klik enter di sini. Untuk jaringan cermin kalian pilih tidak saja. Lalu kita tunggu lagi. Bentar. Nah, di berpartisipasi dalam survei kalian pilih tidak saja ya. Kalian tunggu lagi ya. Nah, di bagian pemilihan perangkat lunak di sini, jadi kalian bisa langsung menginstal langsung bisa menginstal paket-paket yang ada di Debian nanti lewat penginstalan Debian-nya langsung juga bisa ya. Di sini karena saya ingin mempercepat penginstalan, di sini saya tidak akan menginstal. Jadi di sini untuk bintang-bintangnya saya hilangkan dengan klik space. Jadi di sini sesuai dengan keinginan Anda saja untuk menginstal, entah itu Genome, IPad atau KDE Plasma, terserah ya. Untuk di sini saya tidak akan menginstal karena untuk mempercepat penginstalan ya. Jadi saya langsung klik lanjut. Nah, di bagian pemasangan bootloader di sini kalian pilih ya saja ya. Lalu kalian pilih yang paling bawah sini ya, bukan yang secara manual. Jadi langsung saja klik ya, pilih ya, dan enter. Tunggu dulu untuk menyelesaikan instalasi. Nah, di bagian sini langsung klik lanjutkan ya untuk melakukan untuk penyelesaian instalasi. Jadi perlangsungnya akan melakukan reboot ya. Jadi kita tunggu saja. Oke, jadi proses penginstalannya sudah selesai ya. Untuk sini kalian bisa masuk bisa login ya, menggunakan nama pengguna yang sudah kalian buat pada saat penginstalan ya. Lalu tadi saya membuat pengguna dengan nama saya. Oke. Nah, enter.
langsung masukkan password, nama pengguna tadi ya. Oke, saya masukkan password. Oke, jadi masuk ya. Oke, jadi kita langkah selanjutnya ya, kita akan melakukan setting IP ya di Debian 12 kita ya, agar kita terkoneksi dengan internet juga ya. Sebelumnya pastikan kalian sudah terkoneksi dengan internet ya. Oke, jadi sebelumnya kalian harus masuk sebagai super user. Untuk saat ini kalian masih berada di user. Mengapa? Untuk tandanya di sini ya, bahwa Anda sebagai user, di situ ada tanda dolar ya. Nah, untuk super user sendiri tandanya itu adalah pagar ya. Pagar. Jadi caranya untuk masuk ke super user, kalian ketikkan SU ya, di SU. Nah, langsung password root ya yang kalian buat tadi. Oke, dan oke, next. Nah, tandanya sudah berubah ya, yang awalnya dolar sekarang pagar. Nah, selain itu kalian juga bisa langsung masuk ke root ya, tanpa harus melewati user terlebih dahulu. Caranya ini, saya exit dulu ya. Oke, exit dulu, terus exit lagi. Nah, caranya begini, kalian bisa ketikkan root di sini ya, root. Nah, karena kita akan mengakses root. Oke, langsung ketikkan password root, password root yang sudah kalian buat tadi ya. Oke, langsung enter. Nah, jadi di sini langsung sebagai super user ya. Oke, jadi saya clear dulu ini. Nah, jadi kita ke step setting IP ya. IP tadi kalian harus terhubung ke internet dulu ya. Oke, jadi untuk melakukan setting IP, kalian masuk dulu ke file konfigurasinya. Caranya kalau untuk setting nano slash etc slash network slash interface. Oke, ini ya. Oke, jadi yang dirubah di sini cukup di bagian the primary network interface. Jadi di bagian alohat plat di sini kalian ubah menjadi auto. Oke, auto. Oke, lalu di bagian DHCP ya, di DHCP ini, nah ini kalian ganti dengan static. Kenapa? Karena kita akan menyeting IP secara static ya. Jadi ketik static di sini, berubah static. Ketik. Oke. Nah, terus ini kalian tambahkan address. Nah, untuk addressnya sendiri kalian bisa lihat dari command prompt ya. Sini kalian bisa melihat dari command prompt. Nah, ini kalian cmd ya. Oke, open ya. Saya besar dulu. Nah, cara mengeceknya kalian cukup ketikkan IP config. Nah, jadi ini adalah
IP ya, yang kalian dapatkan saat terhubung dengan internet Anda. Di ini yang Anda masukkan di address ya, cukup network ID-nya dan juga host ID-nya. Tapi di sini host ID-nya tidak boleh sama dengan yang ada di komputer kita. Jadi yang di virtual harus berbeda. Kenapa? Nanti kalau disamakan IP-nya sekian ya, nanti akan bertabrakan, jadi error nanti ya. Oke, jadi nanti di bagian host ID diganti ya. Oke, jadi langsung masuk lagi di bagian di Debian-nya ya. Oke, masukkan 192.168.0. Saya isikan 8 sini ya. Di vektornya saya isikan 8. Nah, sedangkan di komputer saya isikan dengan versi otomatis dengan host ID 9. Jadi tidak bertabrakan. Oke, langsung kalian enter, tab lagi, isikan net mask untuk menambahkan subnet masknya. Oke, isikan 255.255.0. Oke ya, 0. Lalu ketik gateway juga ya, isikan gateway juga. Nah, untuk gateway-nya kalian harus samakan dengan gateway yang terhubung dengan internet ya, internet yang berhubung di komputer Anda ya. Jadi harus samakan agar bisa mendapatkan internet juga ya. Oke, jadi ini ya, sekian ya IP-nya. Jadi langsung kita tambahkan saja. Jadi harus sama ya, network ID-nya sama host ID-nya. Oke, jadi ininya di catatan ya, intinya di sini tidak boleh ada yang typo ya. Kalau ada yang typo nanti akan error ya. Oke, jadi langsung keluar saja di sini atau simpan ya perubahan ya dengan Ctrl+X terus Y terus sambung enter. Oke, nah untuk melihat perubahannya kalian harus merestart networknya dulu. Jadi caranya ketikan di sistem Ctrl restart networking. Oke, ini ya, klik enter. Oke, jadi sudah restart ya. Oke, kalian juga bisa melihat ya IP kalian ya yang sudah disetting di virtualnya ya, dengan cara IP A gitu, untuk melihat IP kalian. Nah, di sini terdapat ya nomor 2 di bagian LP-Analyst 3 ya, itu di bagian inet ya. Di sini inet ada IP kalian yang sudah kalian konfigurasi sebelumnya. Oke, nah sekarang diuji coba apakah server Debian-nya sudah memiliki koneksi internet atau belum. Caranya cukup ketikkan pin 8.8.8.4 kali ya namanya. Oke, atau pin Google ini ya. Oke, langsung enter saja. Nah, kalau sudah TTL seperti ini, tandanya ini sudah terkoneksi internet. Jadi ini dihentikan dulu ya. Caranya Ctrl+X ya. Oke,
Oke, jadi itu setting IP ya, langkah setting IP. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah remote server. Oke, jadi saya bersihkan dulu ya, saya clear ya. Oke, jadi sebelum Anda menginstal paket untuk remote servernya, kalian harus menambahkan repositorinya terlebih dahulu ya. Untuk caranya, kalian ketikkan menu /etc /apt /sources.list. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Untuk di bagian sini di awal ya, di sebelum dap ya, sebelum dap kalian komentari atau kasih tanda pagar ya di pagar. Lalu di bawahnya kalian isikan repositorinya. Nah, untuk repositorinya sendiri kalian bisa menggunakan repositori dari Debian 12 nya sendiri ya. Kalian bisa searching di Google, di website resminya Debian itu ada repositori untuk Debian 12 ya. Nah, selain itu kalian juga bisa menggunakan repositori dari kampus-kampus atau yang lainnya juga. Untuk sekarang saat ini saya menggunakan repositorinya Cartolo. Oke, jadi saya tuliskan dulu. Ingat, intinya di sini tidak di file ini ya, di menambahkan repositori ini tidak boleh ada yang tipu dalam pengetikan atau yang lainnya, tidak boleh ada yang tipu ya. Nanti ketika tipu akan violate nanti. Oke, saya isikan dulu karton. Oke ya. Oke, intinya di sini tidak perlu ada tipe ya. Oke, langsung saja kita simpan ya. Dengan cetak RX terus enter. Oke. Lalu kita update repositorinya. Caranya ketikkan apt update sini ya, enter. Oke, kita sudah selesai, langsung saja kalian install paketnya ya. Ya, saya bersihkan dulu ya, install paketnya ya, yaitu cara ketikkan apt install s open ssh yes server. Oke, ini ya, saya klik enter saja, lalu kalian tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kita sudah selesai. Saya bersihkan dulu ya. Oke, lalu kalian melakukan konfigurasi untuk SSH nya. Caranya kalian ketikkan menu /etc /sshd_config ini ya. Oke, ini nanti akan muncul ini.
Lalu di bagian port, nah di sini kalian hilangkan komentarnya atau tanda pagar ya. Lalu kalian ganti dengan 55 atau kalian ganti sesuai dengan keinginan Anda ya. Oke, langsung perubahan kedua yaitu di bagian permit root login. Oke, sini ya, yang awalnya tadi ada tanda pagar ya, hilangkan dulu. Oke, nah lalu di bagian prohibit, nah di sini ya, setelah tulisan permit root login di bagian prohibit password, nah kalian hapus, lalu diganti dengan yes. Ini ya. Oke, ketik lalu simpan ya. Kita RAX enter. Oke, lalu kalian start untuk melihat perubahan yang ada pada SSH nya. Oke, sistem CTL restart SSH ini ya, restart SSH nya. Jadi klik enter saja. Nah begini, nah langsung saja kita melakukan remote pada server kita menggunakan putih ya. Oke, pertama kita cek dulu IP-nya ya, IP kita. Nah nanti diingat-ingat ya, IP kita yang sudah dikonfigurasi tadi yang 192.168.0.8. Oke, langsung saja di putih. Oke, di bagian selain ini atau IP address, isikan IP address kalian kan. Oke, 8. Oke, di bagian sini titik 55. Lalu kalau sudah klik open. Nah dia akan muncul seperti ini, lalu kalian accept. Nah saya periksa dulu sini. Lalu di sini kalian bisa login juga ya, sebagai root atau sebagai user. Di sini saya akan mencontohkan sebagai root ya, masuk sebagai root, masuk ke super user root, password rootnya. Nah sama ya, ini sama. Oke, nah selain di putih, kalian juga bisa meremote lewat terminalnya milik Windows. Nah, jadi caranya ini. Saya close dulu ya. Close dulu. Oke. Kalian cari CMD-nya. Oh, maaf sebentar. Saya close dulu. Nah, untuk CMD-nya ya, yang sebagai admin ya, bukan yang user, langsung ke admin. Admin yang run as administrator ya. Oke. Selama remote ya, melakukan remote, jangan sampai servernya ya, domain yang berada di virtualnya itu mati. Jadi harus hidup terus ya. Oke, jadi sebagai contoh di sini saya akan masuk sebagai user dulu ya. Oke, jadi ketikkan SSH di sini, lalu nama
nama usernya. Ini nama usernya adalah Gunawan, terus IP-nya berapa, IP yang kalian setting tadi ya. Terus min P adalah port ya, port yang sudah kalian tentukan ada tadi berapa ya. Di sini saya tentukan 55 tadi ya. Klik enter. Nah, di sini benar, saya ubah dulu ya portnya. Ini ada yang ini ya, tapi portnya saya ubah dulu menjadi 50 lah, atau 2024. Oke, udah ya. CTRLX. Oke. Lalu start dulu ya, start dulu. Coba kembali lagi ya di CAD min. Saja klik 2024 ganti ya portnya. Nah, kalau sudah begini tulisan ini ya, ini udah berhasil ya. Berhasil, langsung kalian lanjutkan saja, klik yes untuk melanjutkan. Nah, terus lalu password usernya kan enter. Oke, sekarang Anda sudah masuk sebagai user. Nah, kalian juga bisa langsung masuk sebagai root ya. Caranya ini, saya keluar dulu. Nah, saya bersihkan. Kalian ketikkan SSH terus root, add IP-nya berapa, 28.8, min P portnya adalah 2024. Oke, jadi antar saja. Nah, di sini langsung bisa ya, langsung disuruh memasukkan password, masukkan saja passwordnya berapa. Oke, jadi berhasil ya di sini. Oke, jadi itu step langkah-langkah remote server. Jadi remote server itu fungsinya untuk meremote ya, tanpa remote server ya, tanpa kita harus pergi ke servernya. Jadi dari jarak jauh kita bisa meremote dengan mengetahui IP sekian ya, terus portnya berapa. Nah, ini bisa ya. Jadi itu saja ya video kali ini tentang install Debian ya, Debian 12 yang berbasis CLI, lalu disambung dengan setting IP dan remote server ya. Oke, jadi itu saja, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.